aja sih. Oke. Selamat malam Mas Chandra. Malam. Apa kabar nih sahabat saya? Alhamdulillah baik. Masih bisa ya kasih kesempatan buat ngerokok. Katanya orang ngerokok tuh orang sehat. Alhamdulillah. Kita udah berapa lama nggak ketemu? Terakhir kali kita ketemu itu di mana ya? Di rumah sih, Di rumah ya, nitip motor. nitip motor ya. Nggak nyangka sekarang lagi ngurus batu luhur ya. Ya iseng aja sih Mas, ngisi kegiatan Covid. Ah, Jadi di gunung, nyari udara segar, cari yang adem ya. cari yang adem, nyari yang segar lah. Saya lihat Mas Chandra terakhir kemarin lagi bikin podcast sama siapa tuh? Teknotek ya. Fantech ya, Iya. Fantech ya. Saya simak loh Mas sampai terakhir tuh videonya itu. Kebetulan saya sendiri juga lagi seneng di dunia YouTube dan podcast dan segala macam. Agak tertarik gitu kan di dunia itu. Tertariknya sih bukan apa-apa. Jadi saya emang dari dulu juga dari zamannya SMP, SMA saya senang bikin diary namanya. Kayak perempuan banget ya bikin diary. Jadi saya pengen memvisualkan saja kegiatan saya apa dan segala macamnya itu. Kalau dulu kan cuma dalam bentuk oret-oretan tulis-tulisan gitu kan. Zaman sekarang teknologi kan sudah banyak. Iya. Kita bisa menyimpan kenangan kita buat anak-anak kita nanti tuh bisa di video lah gitu kan. Saya umur kita sudah tidak ada apa dan segala macam kan bisa juga anak-anak kita kan nanti tinggal lihat nih klik oh bapak saya dulu seperti ini loh gitu kan. Jadi kita nge-save itu tidak hanya di memory card, tidak hanya di HP gitu kan, tidak hanya di foto atau tidak zaman dulu banget sih pakai tulisan gitu kan. Jadi teknologi ya harus kita manfaatkan lah untuk apa ya? Kalau saya pribadi sih jujur, saya saya sekarang lagi dulu hobi saya sama Mas Chandra hampir sama. Sama-sama senang football Mas Chandra ya. Bola ya. Saya dipertemukan sama beliau juga sama karena kita senang Madrid gitu kan. Iya. Dan itu jalan dari Allah. Kita nggak mungkin ditemukan kalau misalkan tiba-tiba apa namanya Allah nggak mentakdirkan saya ketemu Mas Chandra gitu kan. Ya nggak mungkin ketemu gitu kan. Tapi ya itu makanya udahlah ini takdir lah, takdir saya sama Mas Chandra mungkin untuk bersahabat, untuk saya sekarang ke Mas Chandra udah tak anggap kakak saudara. Ya jangan kakak lah, saya masih muda. Berkeluh kesah Adek saya lah. kalau ada masalah saya pasti berkeluh kesah dengan beliau. Adek lah, ini masih muda banget ini. Jadi apa ya, mungkin secara akademik emang ya Mas Chandra emang di atas saya apa sih, saya lulusan apa gitu kan, lulusan apa. Duh, SM masih pakai C. Tapi tolong satu lagi ya, jangan memandang orang itu dari titelnya, jangan memandang orang itu dari kekayaannya, jangan memandang orang itu ibaratnya kita nggak boleh memandang seseorang itu dari casingnya, tapi isinya. Tapi ya nggak bisa Mas. Nggak bisa Orang juga. itu karena mata tuh ngeliat kan casingnya Mas. Oh casing dulu. Mana bisa orang lihat hati? Iya sih. Mata manusia mana bisa ngeliat hati? Bisa ngeliat baju. Itu kan kalau lihat hati kan berarti Susah. Kan lihat casingnya kan bajunya yang dilihat gitu loh maksudnya. Tetap aja casingnya dilihat. awalnya mungkin ya. Iya. Pandangan pertama ke casing dulu gitu kan. Pasti. Nah kalau aura nggak usah dibohongin. Itu udah aura, itu nggak usah dibohongin. Nggak bisa dibohongin ya. Mau pakai baju apa aja kalau auranya emang udah bagus, insya Allah positif. Amin. Hasilnya positif. Saya banyak belajar banyak dari Mas Chandra ini tentang arti kehidupan itu Mas Chandra. Ya, contoh gini, kemarin saya simak baik-baik omongannya Mas Chandra itu yang saya pengen hidup saya itu berguna buat orang lain. Dan setelah apa yang saya dicita-citakan dan Mas Chandra kan cita-cita kemarin itu apa ya? Seingat saya tuh pengen lulusan SMA itu atau lulusan SMK itu bakal berguna gitu kan. Ya punya Punya kemampuan kemampuan yang sama. Miskin dan gitu. Betul.
Jadi terus ada satu ucapan Mas Hendra yang bikin saya ternyuh tuh. Setelah hal itu tersampaikan, saya siap loh mati, untuk besok pun saya sudah siap gitu ya. Itu poin itu Mas yang bikin saya terenyuh Mas. Waduh iya ya, ternyata apa yang saya lakukan hari ini nih sebenarnya itu bekal saya untuk nanti, untuk di akhirat kelak gitu kan. Tapi kalau kita berpikirnya itu akhirat dulu baru dunia, itu juga salah. Akhirat dulu baru kita dunia gitu kan, salah. Atau dunia dulu baru akhirat, salah. Jadi kita harus balance antara kehidupan dunia dan kehidupan ya, itu nggak tahu, itu prinsip saya. Nggak tahu, orang-orang beda-beda lah cara memaknai kehidupan, orang masing-masing punya pola pikir dan pola pandang masing-masing lah. Kita ngobrol santai di sini nih. Kita ada di Bukit Seribu Bintang, atau kita di bawahnya ya. Ini Batu luhurnya. Nah, kalau kita mau ke Bukit Seribu Bintang, kita tinggal naik ke atas pakai hartop Mas ya? Ya, 45 menit lah. Paling berapa menit? 45 menit. 45 menit. Dengan trek yang disuguhkan nggak kalah jauh dengan Bromo. Sensasi untuk naik jeepnya itu nggak beda jauh dengan Bromo. Bahkan lebih, kalau menurut saya adrenalinnya lebih ada di sini ya daripada Bromo ya. Jalan mah sini kan semi off road. Semi off road ya. Bromo itu kan dia udah jalan beraspal. Udah aspal, betul. View-nya nggak kalah juga ya setelah di atas itu. Yang pasti mah view-nya pasti beda lah di Bromo sama di sini. Beda gunung soalnya. Iya, kalau di Bromo kan dia lebih ke mata kita dimanjakan dengan lautan pasir ya. Iya. Kalau di padang sapana, siap-siap kebakaran kalau musim panas. Makanya kan namanya adalah program menanam pohon. Dan ibaratnya kalau ini kan ada patroli hutan. Jadi kita ke sana itu naik kartu tuh namanya patroli hutan sebetulnya. Bukan jalan-jalan off-road, bukan, tapi ya, kita merasakan sensasinya patroli hutan. Patroli hutan, oke. Jadi merasakan kayak polhut itu dia keliling, dia bertugas menjaga hutan dari kebakaran. Nah, kita bisa merasakan sensasi itu dengan namanya patroli hutan. Patroli hitam, oke. Terus kita juga di atas juga coba gitu kan berdiam diri di malam hari, melihat sekitar, jangan sampai ada kebakaran hutan, dengan ada namanya dengan program fire care camp. Jadi camping peduli api, istilahnya seperti itu. Jadi ketika kita lagi camping, kemudian kita nggak ada titik api, kita langsung bisa menjangkau, namanya fire care camp. Jadi kita bisa merasakan tadi fire care camp. Jadi bukan sekedar camping, kita berkemah, melihat bintang, melihat city light, bukan itu. Tapi ada makna yang terkandung di dalamnya, bagaimana caranya kita ikut menjaga, merawat hutan untuk masa depan kita, baik dari airnya ataupun udaranya. Jadi itu sih muatan yang paling penting. Sama satu lagi Mas Hendra. Apa itu? Saya dulu suka juga sih dunia camping, nanjak ciremai apa dan segala macam. Dan sekarang saya juga lagi dikasih hobi naik sepeda gitu kan, dan mainnya ke gunung-gunung gitu kan. Ternyata setelah saya itu menjalani itu semua, itu akhirnya kita bisa akhirnya lebih ke ibaratnya saya dengan Tuhan saya itu, oh iya, saya harus bersyukur betapa indahnya alam ini gitu kan. Betapa indahnya alam ini, dan alam ini harus diwariskan untuk anak cucu kita gitu kan. Kalau kita tidak menjaga dari sekarang, anak cucu kita akan seperti apa nantinya? Bisa nggak menikmati apa yang sudah kita nikmati sekarang gitu. Jadi menambah kita untuk lebih bersyukur lah kalau kita melihat keindahan seperti ini nih. Lihat di bawah kan. Jadi ada apa, nilai tambah kita untuk lebih bersyukur kepada Tuhan kita gitu kan. Kita bersyukur dikasih alam yang indah, dikasih hidup yang enak, dikasih nafas, dikasih apa. Jadi untuk kita bersyukur itu apa ya, nggak usah jauh-jauh. Bersyukur mah nggak usah di alam Mas, dalam rumah juga bisa bersyukur. Alhamdulillah, betul. Makan ada lauknya. Enggak, jadi kan begitu. Setelah maksudnya gini Mas, saat kita udah dari gunung gitu Mas, kita melihat keindahan gitu kan, keindahan apa dan segala macam, memanjakan mata gitu kan.
memanjakan mata dari segala macam lah, memanjakan apa segala macam bagi orang yang suka naik-naik gunung atau apa. Kadang buat orang yang tidak suka sih, nyari apa sih kamu ke atas sana gitu kan. Sebenarnya sih bukan memanjakan mata sih, lebih tepatnya membohongi mata, membohongi hati, membohongi pikiran. Lari dari kenyataan akan penatnya kehidupan yang sebenarnya. Jadi orang kadang ke gunung, dia refresh apa segala macam, bukan dia mau mensyukuri nikmat, kadang dia lagi lari aja sih dari kenyataan penatnya kehidupan sehari-hari. Jadi bilang merasa bersyukur itu pembenaran pribadi aja. Pembenaran aja sih sebenarnya. Kalau di rumahnya semuanya serba kecukupan apa segala macam, ke gunung bawa program gitu loh, bawa keluarganya, bawa anaknya, gitu kan, diajarkan edukasinya, bagaimana cara menanam pohon, merawat hutan, bersosialisasi dengan alam lah gitu ya. Gitu, itu baru namanya kita bersyukur. Kalau masih ke atasnya sendirian, bersepeda sendirian gitu, temen itu mah pelarian aja sih, nyari hiburan sebenarnya, bukan bersyukur. Itu. Jadi ya kita hidup ini kan jangan terlalu lebay lah mengapresiasi sesuatu. Normal-normal aja lah sebenarnya. Ya. Kita nggak perlu berbohong sampai sedemikian rupa untuk diri kita, untuk orang lain. Real aja, jelek-jelek, bagus-bagus gitu. Maksudnya positif atau negatifnya. Kita jangan pernah takut untuk menilai orang lain. Kalau kita emang peduli sama orang itu, kritik lah. Kritik ya. Supaya dia bisa sadar, dia bisa berubah. Dan jangan takut untuk dikritik ya. Nah iyalah. Justru bersyukur lah kalau ada orang yang mengkritik kita, berarti orang itu peduli sama diri kita. Akhirnya kan kita melakukan perubahan, kita melakukan perbaikan. Karena kalau kita nggak dikritik, kita gimana tahu caranya untuk berubah jadi lebih baik. Kita nggak pernah tahu kapan kita salah. Tandanya salah itu kan ketika misalkan kita ada yang ngasih tahu, ada yang warning gitu loh. Oh ini salah, ini benar. Kalau diri kita mah kadang benar aja, nggak ada salahnya. Salah pun dibenarkan. Aja sih sebenarnya. Ya. Ini Mas Chandra dari karir sudah ada di atas, sudah mencapai titik, kalau menurut saya sih titik tertinggi lah di komunitas atau di hobi atau di itu kan, sudah sampai di presiden gitu kan. Tiba-tiba kok mau mengurus tempat wisata yang ibaratnya tadinya kan hampir, tempat wisata ini kan hampir maksudnya tadinya udah mau berjaya gitu, tiba-tiba redup lagi, dan sekarang Mas Chandra lagi benahi, kelihatannya akan lebih hidup lagi nanti setelah pandemi ini, mudah-mudahan sih. Ya sebenarnya mah kan gini, ya ini mah kebetulan aja sih. Masa orang udah pensiun jadi presiden, masa kerja di kantor, kan gak lucu. Katanya masih muda kok udah pensiun. Gitu, jadi ketika jadi presiden kan, ya di hutan, ngasih makan ikan, menikmati pemandangan, bangun tidur gitu kan, sama lah kayak presiden yang lain, kayak Pak SBY itu kan, kayak Megawati, presiden atau orang-orang besar lah, pasti kalau mereka pensiun itu senangnya main ke hutan, main golf, miara ikan, segala macam gitu loh. Ya saya sedang menikmati masa pensiunnya saya gitu loh. Kalau dibilang karir tertinggi di komunitas, enggak juga sih sebenarnya. Karena mimpi saya tertinggi di komunitas itu adalah ya saya bisa membenahi beberapa titik-titik poin yang ada di komunitas. Karena pada prinsipnya kita berkomunitas, ya kita bersaudara, kita nambah keluarga. Ya itu sih sebenarnya. Tujuan utamanya ya. Silaturahmi itu ya. Waktunya saya cuma 3 tahun dan saya pun punya kehidupan yang memang harus saya jalani juga. Tidak mungkin saya harus selalu beriringan dengan komunitas. Nah, nikah saya mungkin nanti kalau di komunitas terus. Karena balik lagi kan, ya mau gimana pun banyak komunitas kan, perlu tenaga ekstra lah. Perlu energi lah, Ya makanya harus dijalankan sama anak-anak muda yang punya pemikiran yang luar biasa, punya ide-ide yang kreatif. Seperti itulah. Jadi kalau misalkan dibilang ini satu penurunan, bagi saya enggak ya. Karena dalam setiap detik hidup saya itu selalu menunjukkan progres yang naik levelnya. Jadi kalau misalkan secara kasat mata saya memang lagi turun gitu ya, kelihatannya turun, padahal secara mental saya lagi naik. Karena memang naik turunnya orang itu bukan nggak bisa dinilai dari kasat mata ya. Iya, bukan dinilai dari punya banyaknya dia uang atau punya tingginya dia jabatan, bukan itu sebetulnya. Naik turunnya derajat manusia itu dia dengan Tuhannya, bukan dia dengan manusia.
Nah, yang tahu itu hanya manusianya itu sendiri. Mungkin kelihatannya saya di sini malah di hutan, malah apa segala macam, tapi saya nggak ada yang tahu kan apa yang lagi saya tuju dalam hidup saya, apa yang saya tuju dalam hatinya saya dengan Tuhannya saya, karena bagi saya fokusnya dengan Tuhannya saya, bukan dengan manusia. Manusia mah hanya atribut, hanya gimmick lah. Itu kaget nggak Mas dari posisi Mas Chandra tadi waktu jadi PRMI itu, ketua, jadi presiden lah ibaratnya kan hidup di kota besar kan, tiba-tiba harus balik lagi ke kampung dan bukan ke kampung lagi, malah ke hutan sekarang gitu kan, yang tadinya penuh dengan hiruk pikuk apa dan segala macam, sekarang kita di sini paling cuma dengerin suara jangkrik, suara daun yang kena angin gitu kan. Ya kalau bilang kaget mah nggak kaget lah, orang ibarat katanya saya juga lahir di sini, lahir di perkampungan. Ketika saya dikasih kesempatan buat menghirup udara ibu kota, ya saya nikmatin perjalanannya, prosesnya. Ya saya pun pasti akan kembali pulang. Setinggi-tingginya elang terbang, dia pasti akan kembali ke sarang. Sehebat-hebatnya manusia hidup, dia akan mati balik ke tanah juga gitu kan. Jadi nggak perlu nggak perlu kita takutin, nggak perlu kita sesalin. Semuanya berjalan normal selama hati kita senang, urusan kita dengan Tuhan itu semakin hari semakin bagus kan. Justru mungkin kelihatannya aduh dulu di Jakarta ramai begini di hutan jadi sepi gini, mungkin di luar kelihatan ramai tapi hatinya sepi. Dan sekarang di sekeliling kita sepi, mungkin hatinya ramai. Hanya Tuhan yang tahu dan manusianya itu sendiri. Tapi bagi saya ini bukan satu penurunan, ini bukan satu penyesalan, ini bukan satu kesedihan, malah justru saya terima kasih banyak. Ternyata sih dikasih kesempatan di luar dugaan gitu, karena yang ngelola wisata ini juga masih keluarga sendiri, masih saudara sendiri gitu. Jadi ya nggak banyak lah orang yang punya keberuntungan seperti saya, punya gitu kesempatan ya, punya kesempatan seperti ini. Saya kasih keberuntungan yang luar biasa sama Tuhan, sehingga akhirnya saya bisa sekarang terdampar di sini dengan sekian banyak kenikmatan dan luar biasa gitu loh, maksudnya dalam artian saya nggak perlu lagi istilahnya kayak banyakan orang stres karena COVID-19, ketemunya apartemen lagi, tembok lagi. Saya alam dengan terbuka di sini. Bisa menghirup udara sepuas-puasnya gitu ya. Gitu kan, sepuas-puasnya makan. Ya, balik lagi lah sebenarnya. Setiap orang udah pada tempatnya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi semuanya sudah berjalan sesuai dengan takdirnya. Semua sudah tercatat, tinggal gimana kita cara menikmati hidup aja sih. Oke. Satu kalimat Mas buat anak-anak muda, khususnya besok nih anak-anak Madridista yang akan bertanding dan bersilaturahmi di Tegal Gubuk. Apa Mas? Ya, insya Allah lah besok kita ketemu. Nah itu aja. Finally akhirnya besok kita ketemu. Insya Allah. Doakan semuanya berjalan lancar. Amin. Tidak ada hambatan. Kita bisa silaturahmi, kita bisa ketemu. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya, waktunya kadang nggak tepat, kondisinya kadang nggak tepat. Tapi mudah-mudahan besok adalah waktu dan yang pas yang tepat untuk kita bertemu dan bersilaturahmi. Amin. Itu aja sih sebenarnya. Oke Mas Chandra, terima kasih. Sampai ketemu di lapangan Tegal Gubuk besok. Yo, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.